Oke, pada pertemuan kali ini saya nanti akan sedikit membahas tentang konsep desain sistem informasi gitu ya. Jadi pada mata kuliah ini seperti pada judul mata kuliah gitu ya, perancangan sistem akuntansi aplikasi web dan Android gitu ya. Kalian jangan melihat aplikasi web dan Androidnya karena kalian tidak akan disuruh membuat aplikasi itu. Yang eh, yang kita bebankan atau yang kita ajarkan ke kalian adalah bagaimana cara perancangan sistem akuntansi itu. Kalau membuat aplikasi web dan Android itu sudah ada bagian sendiri. Tapi kalau merancang, merancang itu bisa semuanya, baik itu dari akuntansi, manajemen, hukum dan sebagainya. Karena merancang itu adalah kita membuat suatu model. Saya pengen flashback dulu ke belakang. Perihal sistem informasi akuntansi gitu ya. Secara teori sistem informasi akuntansi adalah suatu bentuk sistem informasi yang memiliki tujuan untuk menyediakan informasi gitu ya, bagi pengelola kegiatan usaha, memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada sebelumnya gitu ya. Kemudian memperbaiki pengendalian akuntansi dan juga pengecekan internal serta membantu memperbaiki biaya klerikal. Jadi biaya klerikal itu adalah biaya yang setiap hari dikeluarkan dalam pemeliharaan catatan akuntansi. Di akuntansi itu kan pencatatan kas, pengeluaran kas kan setiap hari kan, day to day kan. Nggak mungkin kita kerjakan itu per berapa minggu sekali kan gitu. Ya nanti sistemnya nggak akan jalan kan gitu kan sistemnya. Kemudian pada dasarnya bahwasanya sistem informasi itu suatu kumpulan struktur dan prosedur yang berbasis teknologi informasi gitu ya, yang bekerja sama dengan tujuan untuk mengubah data-data keuangan menjadi informasi keuangan yang berguna bagi stakeholder. Jadi data-data yang masuk kas kecil, maksudnya data-data nominal angka, bon-bon dari ini akuntansi ya, dari bon-bon yang dari luar terus dicatatkan di akuntansi, diubah datanya untuk menjadi informasi keuangan yang berguna bagi stakeholder. Bentuk data diubahnya itu bisa bentuk jurnal, bentuk saldo awal, bentuk neraca dan sebagainya. Sehingga informasi yang dihasilkan dari sistem informasi akuntansi akan digunakan untuk stakeholder dalam pengambilan keputusan, kemudian yang bersifat teknis maupun non teknis. Jadi wajar ya, sistem informasi itu fungsinya mengubah data, berarti data yang sudah masuk, data satuan, bon, urusan data pengeluaran dan sebagainya nanti digabungkan jadi satu. Kemudian nanti akan ditarik datanya dalam bentuk jurnal, neraca, buku besar, memo dan sebagainya, dan nanti digunakan untuk keputusan. Salah satu contoh, stakeholder pengen membeli mobil kan gitu. Sebelumnya kan mau tanya dulu ke bendaharanya, bendahara, saya ini mau beli mobil, berapa saldonya kan gitu. Dari semua itu kan langsung diambil. Ya masuk mas. Nah diambil datanya, dicari, kemudian oh ternyata saldonya sekian, tinggal 2 miliar dan sebagainya. Beda lagi jika sistemnya masih sistem manual. Ketika stakeholder pimpinannya tanya berapa sekarang, sebentar pak ya, saya belum merekap atau belum bagaimana, besok ya, kan nggak keren kan gitu. Sistemnya nanti nggak akan jalan. Nah kemudian bahwasanya semua sistem informasi akuntansi punya tujuan dan fungsi masing-masing. Di antaranya ada 4. Sistem itu disediakan bagi pengelola kegiatan usaha atau manajemen.
Jadi kalau tidak ada usaha ya buat apa sistem. Yang kedua, mengurangi biaya klerikal, arti biaya sehari-hari dalam penyelenggaraan catatan akuntansi. Kalian bayangkan kalau sistem itu secara manual, pakai buku, gitu ya. Berapa buku yang dikeluarkan untuk setiap hari nyatet, maksudnya buku besar gitu ya. Ada kredit dan debit, terus kita catat. Terus kalau salah, lereng dicoret dulu. Kan dicoret dua gini ya, nggak boleh di stipo kan katanya dulu. Terus di stipo kita harus cari bolpennya dan sebagainya. Pengeluarannya akan semakin banyak. Kemudian yang ketiga, tujuan dan fungsi utama memperbaharui pengendalian akuntansi dan pengecekan di dalam perusahaan, yaitu mengetahui atau memperbaharui tingkat keandalan informasi akuntansi yang berguna untuk menyiapkan catatan lengkap perihal perlindungan kekayaan dan tanggung jawab perusahaan. Maksudnya perihal aset dan sebagainya, dan ada tanggung jawab perusahaannya bahwa perusahaan ini berapa saldo awalnya, anggarannya berapa dan sebagainya. Terus yang keempat, untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada. Berarti sistem itu fungsinya, kalau dibuat sistem berarti akan memperbaiki sistem yang sebelumnya. Sifat sistem kan bisa diperbaharui kapanpun dan dimanapun. Bahwasanya sistem informasi itu tidak hanya gampang dibuat, tapi kita harus mempersiapkan beberapa komponen-komponennya. Yang pertama adalah SDM-nya. Ketika sistem itu dibuat, harus ada SDM yang sebagai pelaku untuk menjalankan sistem. Salah satunya accounting gitu. Perusahaan kepengen membeli sistem atau pengen beli mesin gitu ya, tapi tidak ada orang mengoperasikannya, kan percuma. Sama dengan accounting. Ya kalian ini kan calon-calon accounting kan, gitu ya. Calon-calon accounting kan konsentrasinya kan banyak, ono sing pajak, ono sing audit kan gitu. Tinggal kalian milih yang mana, atau yang dua-duanya. Harus ada SDM yang mumpuni. Terus transaksi yang merupakan objek dari sistem informasi akuntansi, ada inputannya dan juga ada proses gitu ya. Maksudnya ada inputan datanya. Terus prosedur yang merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menjalankan transaksi atau kegiatan perusahaan. Yang keempat, formulir data keuangan atau dokumen untuk mencatat seluruh aktivitas keuangan meliputi transaksi kas, persediaan, aktiva tetap, hutang piutang dan sebagainya. Yang digunakan sebagai sarana pencatatan setiap terjadinya transaksi. Kemudian sistem itu perlu yang adanya hardware gitu ya. Ada perangkat komputernya, ada jaringannya, kelampakan pendukung dan lainnya. Kita ada sistem sistemnya berbentuk online, ya berarti kita harus siapkan dulu jaringan internetnya, kita siapkan dulu komputernya seperti apa. Yang terakhir ada beberapa accounting software yang pendukungnya gitu ya, ada Oracle, Zahira dan Miop gitu ya. Kemudian ketika sistem itu diterapkan mesti ada kendala, ada beberapa gitu ya. Bahwa software accounting itu bisa meningkatkan kerahasiaan dan keamanan data 100% gitu ya. Kenapa? Iya. Kalau misalkan dibuat ke sistemnya itu sudah connect online dan sebagainya, kalau misalkan kantor itu terjadi kebakaran, terus terjadi pencurian data dan sebagainya, itu tidak akan bisa terjadi karena hak akses dari sistem kan tertentu, bisa bendahara atau pimpinannya sendiri. Adapun beberapa SDM yang tidak siap terhadap penerapan sistem dan standarisasi keuangan yang baru, sehingga dibutuhkan waktu untuk pelatihan dan penerapannya. Ya, sistem yang baru, terutama sistem yang menggantikan sistem yang lama, itu sangat riskan terhadap sumber daya yang tidak siap, gitu ya.
Kalian bayangkan sistem baru itu, misalkan contoh suatu sekolah gitu ya, ataupun di tempat lain, SDM-nya tua-tua, nggak tahu yang namanya komputer. Ketika masuk sistemnya baru, kemudian sistemnya adalah full online. Apa yang dibayangkan gitu ya. Bisa dilakukan, tapi akan membutuhkan waktu yang lama. Nah, dari situ mungkin SDM yang diajarkan itu yang muda-muda, terus yang fresh graduate, gitu ya, sehingga waktu pelatihan dan menjalankannya lebih cepat. Itu flashback ya untuk sistem informasi akuntansi, karena materi perkuliahan ini nyambung dari pertama, terus yang semester kemarin dan sekarang nyambung. Nah, kita masuk ke pemodelan gitu ya, karena konsep desain kita adalah merancang. Kita nanti akan memakai standar dari pemodelan UML atau Unified Modeling Language. Kita nanti akan pakai ini. Dan ini pemodelan ini banyak dipakai di beberapa instansi untuk memodelkan perancangan sistem, termasuk sistem teknik informatika. Juga kalau membuat sistem ataupun kalian membuat sistem nanti pemodelan pakai ini. Ada banyak metodenya, kita ambil salah satu saja. Jadi UML itu adalah suatu model dalam suatu metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Jadi perancangan sistemnya ini secara real, mau kemana, ada aktornya, terus ada jalurnya kemana. Secara definisi, bahwa UML itu adalah suatu bahasa standar visualisasi, perancangan, dan pendokumentasian sistem, atau dikenal juga sebagai bahasa standar penulisan atau blueprint sebuah software. Blueprint, kalau kita berbicara tentang blueprint itu berarti adalah rancangan desain. Kalau rumah, ya blueprintnya ini berarti denahnya. Kita akan tahu bahwa kalau blueprint dari rumah itu nanti pipanya ada di mana, kedalamannya berapa, terus temboknya tingginya berapa, jalurnya listrik bagaimana, itu blueprintnya. Dan blueprint ini nanti adalah merancang. Kalau kita pengen merancang sistem yang baru akan lebih mudah kan kita tahu rancangan sebelum. UML ini punya tujuan dan fungsi ya. Di antaranya adalah yang pertama, dapat memberikan bahasa pemodelan visual ataupun gambar kepada para pengguna dari berbagai macam pemrograman maupun proses umum rekayasa. Jadi permodelannya ini enggak hanya kotak, garis dan sebagainya, ada pemodelannya, ada gambar visualnya. Yang kedua, menyatukan informasi-informasi yang terbaik di dalam permodelan. Jadi dari informasi-informasi itu nanti akan digaris, ini arahnya ke sini, ke bawah dan sebagainya. Yang ketiga, memberikan suatu gambaran model atau sebagai bahasa pemodelan visual yang ekspresif dalam pengembangan sistem. Terus yang keempat, tidak hanya menggambarkan model sistem software saja, namun dapat memodelkan sistem berorientasi objek. 5. Mempermudah penggunaan untuk membaca suatu sistem. Jadi alur sistemnya itu bagaimana akan mudah terbaca karena kita sudah tahu metodenya atau modelnya. UML itu juga berguna sebagai blueprint. Jadi yang fungsinya adalah menjelaskan informasi yang lebih detail dalam perancangan suatu coding atau suatu program. Jadi sebelum di-coding itu perancangan dulu, jadi dirancang dulu nanti kemana dan sebagainya. Biar tidak gelabiar, dalam artian ketika pembahasan sistem itu nanti biar tidak melebar. Tujuannya ketika mengerjakan rancangan ini fokus ke sini dulu, selesai dan sebagainya.
tidak ngelambar ke yang lain. Nah, metode UML itu ada banyak, ada sekitar 6 atau 7 gitu ya. Salah satunya ada use case diagram ya. Mungkin kalian sudah pernah tahu ya, use case diagram ini salah satu jenis diagram UML yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Aktor itu yang ada gambar orang itu ya. Use case dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna sistem dengan sistemnya. Use case merupakan sesuatu yang mudah dipelajari, langkah awalnya, kemudian diagram yang mampu menjabarkan aksi aktor tersebut seperti yang terdapat pada use case. Jadi kalau di slide ini use case itu penggabungan dari aktor dan sistem ya. Kalau aktor ini gambarnya seperti ini, aktor itu adalah pengguna, tapi belum tentu pengguna juga. Aktor itu bisa tergantung nanti sistemnya seperti apa. Aktor itu nanti bisa pengguna sistem, bisa juga sistem sendiri. Salah satu contohnya perihal KRS contohnya ya, atau registrasi awal gitu ya. Aktornya adalah kalian mahasiswa membayar ke bank gitu ya. Baru nanti masuk ke dalam sistemnya Musida, ngecek bahwa di SIM kalian sudah bayar gitu ya. Nah, di situ nanti kan ada 2 aktor gitu ya, pada kasus ini ya, ada mahasiswa, kemudian ada aktornya bank, di mana kalian akan membayar ke bank nanti yang akan melaporkan ke Musida, biar melaporkan ke sistem Musida bahwa si yang namanya mahasiswa namanya Bayu ini sudah membayar, gitu ya bahasanya kan. Aku bayar ke bank untuk bayar ke sistem Musida untuk registrasi, sudah bayar lah. Sistem bank ini nanti akan ngasih tahu ke sistemnya Musida. SIM Musida ini ada anak mahasiswa yang sudah bayar registrasi, gitu ya. Kemudian nanti di sistem akan diolah lagi, kemudian nanti akan muncul bahwa sudah berbayar. Nah, ini saling berkaitan. Yang kedua itu ada activity diagram, di mana kalau activity diagram ya dalam bahasa Indonesia itu diagram aktivitas, di mana diagram yang memodelkan berbagai proses yang terjadi pada sistem, seperti layaknya runtutan proses perjalanan suatu sistem yang digambarkan secara vertikal. Activity diagram ini bisa vertikal, bisa horizontal, tergantung. Nah, contohnya begini. Ini ada proses mahasiswa, ini ada proses misalnya ada proses mahasiswa, ada kampus di sini atau sistem di sini bank. Apa yang dilakukan mahasiswa nanti akan nge-link ke sistemnya Musida. Salah satu registrasi tadi. Kalian mahasiswa baru ini membayarkan pembayaran, nanti akan masuk ke sistemnya bank dan juga sistemnya Musida, nanti secara sinkron. Dan seperti halnya kita kalau melakukan aktivitas membuat kopi misalkan, ya. Aktivitasnya nanti asal untuk kalau hitam-hitam ini start ya, menandakan mulai dari mana, startnya ke bawah, arahnya kemana dulu nanti alurnya. Itu untuk activity diagram. Yang selanjutnya adalah proses sequence diagram. Sequence diagram merupakan diagram menjelaskan tentang interaksi objek berdasarkan urutan waktunya. Sequence data menggambarkan urutan atau tahapan yang harus dilakukan untuk dapat menghasilkan sesuatu seperti yang tertera pada use case diagram. Jadi
apa yang dilakukan pada dasarnya metode UML ini Mas Mbak, berurutan ya. Kalau kamu kepengen ada sequence diagram, berarti kamu harus membuat dulu use case diagram dulu, terus membuat dulu activity diagramnya dulu, gitu ya. Biar runtun. Kalau hanya langsung sequence diagramnya, nanti bingung yang membacanya. Nah, selanjutnya ini tentang kelas diagram, gitu ya. Kelas diagram atau diagram kelas merupakan suatu diagram yang digunakan untuk menampilkan kelas-kelas berupa paket-paket data yang akan digunakan nantinya. Jadi maksudnya kalau kelas diagram ini biasanya lebih ke relasi database. Jadi database-nya seperti apa, terus kemudian alurnya seperti apa. Ini tentang kalau use case diagram lebih ke database-nya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah state machine diagram, yaitu berfungsi sebagai menggambarkan transisi serta perubahan data suatu objek pada sistem. Sama seperti activity diagram, gitu ya. Tapi ini lebih kompleks, ini lebih ke alur ke mesin, gitu ya. Alurnya mesin seperti apa. Kemudian yang paling terakhir ini adalah komponen diagram yang berfungsi untuk menggambarkan software pada suatu sistem. Jadi komponen diagram ini diterapkan pada piranti lunak atau software yang biasanya berupa file, data, source code, tabel, dan sebagainya. Nah, dari semua ini itu yang sering digunakan itu ada 3: use case diagram, activity diagram, dan juga class diagram. Ini yang sering dipakai karena sisanya ini pemodelnya akan lebih kompleks karena akan membutuhkan langkah-langkah yang banyak. Jadi pada kesempatan kali ini sampai pertemuan terakhir saya nanti akan menjelaskan 3 tahapan ini ya, mulai dari use case diagram, activity diagram, dan juga class diagram. Nah, itu tadi tentang sistem informasi akuntansi dan juga metode pemodelan UML, gitu ya. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya menjelaskan tentang use case diagram, cara mengerjakan dan sebagainya, gimana caranya. Yang daring ada pertanyaan? Tidak ada. Yang offline ada pertanyaan untuk perancangan sistem? Saya lanjutkan ya. Oke, kita nanti akan belajar tentang 3 itu tadi. Yang pertama use case diagram. Ini yang paling penting karena bagi saya pemodelan ini adalah bagaimana kita menentukan suatu langkah dari sistem itu tersendiri. Kita harus bisa menganalisa mana itu yang dinamakan aktor, di mana itu yang dinamakan sistem. Itu ya. Secara definisi use case diagram adalah salah satu jenis diagram atau salah satu sub dari UML
yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Ya. Kemudian fungsi dari use case diagram yang pertama berguna untuk memperlihatkan proses aktivitas secara urut dalam sistem, secara runtun, mulai dari aktor ini arahnya kemana, terus dari sistem itu nanti arahnya kemana. Yang kedua, mampu menggambarkan proses bisnis, bahkan menampilkan urutan aktivitas pada sebuah sistem. Yang ketiga, sebagai jembatan antara pembuat dengan konsumen untuk mendeskripsikan sebuah sistem. Jadi kalau kalian itu perancang, berarti ke konsumen untuk mendasarkan konsisten. Kemudian manfaat dari use case adalah bisa digunakan sebagai bentuk verifikasi. Jadi sebelum ditampil ke coding, verifikasinya di apa sudah betul dan sebagainya. Menjadi gambaran interface dari sebuah sistem, karena setiap sistem yang dibangun haruslah mempunyai interface. Tadi latar muka depannya seperti apa. Yang ketiga, bisa mendefinisikan siapa saja yang terlibat dalam sistem itu, kemudian memberikan kepastian mengenai kebutuhan sistem sehingga tidak membingungkan, memudah proses komunikasi antara domain dan end user, jadi antara atas dan bawah. Kita sudah masuk ke use case diagram. Jadi use case diagram itu ada dua, ada aktor dan juga sistem. Kalau aktor tadi sing gambar orang tadi, seperti gambar orang, dan kemudian ada eclipse itu ya. Sistem digambarkan bisa dalam bentuk persegi atau eclipse itu tadi, yang berfungsi untuk membatasi use case dengan interaksi dari luar sistem. Kemudian yang kedua, sistem ini pada diumumkan diberikan label, namun tidak hanya gambar untuk berikan membuat makna pada sebuah diagram. Kalau aktor itu tadi fungsinya untuk menjelaskan siapa yang berinteraksi dengan sistem. Kalau aktor akan memberikan informasi kepada sistem serta menerima informasi dari sistem. Kemudian aktor tidak memberikan kontrol terhadap sistem, namun hanya memberikan gambaran mengenai hubungan yang sistem. Maksudnya tidak hanya aktor, sistem yang lainnya pun akan bisa digunakan sebagai controlling. Kemudian ada use case. Use case ini berupa diagram secara detail, di mana yang menggabungkan antara use case, aktor, dan sistem itu adalah use case diagram. Ada beberapa komponen dan use case diagram ini biar kita berfungsi mengetahui tentang apa langkah-langkah dari sistem. Oke, ini adalah simbol-simbol pada use case diagram. Ada 6, salah satu adalah use case ini sendiri. Use case ini simbolnya adalah eclipse itu, bisa eclipse jika persegi panjang. Keterangannya fungsional yang disediakan oleh sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan antar unit-unit aktor. Biasanya user diberikan penamaan dengan menggunakan kata kerja di awal fase. Nah, nama user case, salah satunya use case login misalkan, use case pembayaran, use case top up gitu ya. Jadi aktor itu bisa melakukan apa gitu di menu itu. Kalau di aplikasi itu menu aktivitas login, aktivitas kita ngeklik menu top up, pembayaran dan sebagainya. Kalau aktor itu adalah bisa orang, bisa proses atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem informasi yang akan kita buat.
Jadi walaupun meskipun simbol dari aktor itu adalah orang, tapi aktor belum tentu merupakan orang, gitu ya. Biasanya penamaan aktor ini dinamakan menggunakan kata benda dari awal frase ataupun nama aktor. Adapun sosialisasi adalah komunikasi antar aktor dan use case yang berpartisipasi pada use case diagram atau use case yang memiliki interaksi dengan aktor. Jadi asosiasi merupakan simbol yang digunakan untuk menghubungkan link antar elemen. Jadi menghubungkan antar aktor ke use case ini, aktor ini ke sini. Kemudian ada extend, include, sama generalisasi. Gimana extend dan include ini perbedaannya hanya pada langkah operasionalnya saja. Secara keterangan teori sama, bahwa keduanya adalah relasi use case ditambahkan, di mana use case dapat berdiri sendiri meski tanpa ada use case tambahan lain. Terus arah panah mengarahkan pada use case yang ditambahkan. Jadi terus yang generalisasi maksudnya adalah mengarahkan ke use case. Kemudian ada dua buah use case yang dinamakan fungsi yang lebih umum dan lain. Jadi extend, include, generalisasi, terus kemudian apa tadi sebelumnya? Asosiasi, ya, itu sama, menghubungkan antara langkah. Ketika aktor ini, kalau jin ini adalah extend, berarti langkahnya dia apa gitu. Kalau misalkan include, berarti dia akan menambahkan data. Extend itu salah satunya adalah mengeluarkan data. Ini ada studi kasus, ya, perihal yang sering kita lakukan adalah pembayaran dengan menggunakan OVO, gitu ya. OVO itu adalah aplikasi smart payment, gitu ya, dari Sinarmas, Lipo bersaudara, kan gitu. Ada Lipo Mall, ada Bank Lipo, dan sebagainya. Deskripsinya, OVO ini adalah aplikasi pintar yang memberikan kemudahan pada transaksi. Ada OVO Cash, yaitu saldonya. Terus kemudian berfungsi untuk mengumpulkan poin di banyak tempat. Ada OVO Point, OVO Cash, OVO Point. Dimana kalau kalian banyak bertransaksi, poinnya akan lebih banyak. Kalau kalian sering online, online shop, gitu ya, sering shopping, terutama dengan menggunakan transaksi OVO, berarti kalian akan mendapatkan poin. Di OVO itu ada 6 aturan, ya. Ada user, ada register, kita bisa registrasi awal. Kemudian ada loginnya, ada top up-nya, kan itu. Transfer ke rekening lain. Ada payment, kita bisa bayar listrik, kita bisa bayar atau pulsa lewat aplikasi itu sendiri. Nah, dari sini tak tanyain aktornya yang mana? User. Oke. Sistemnya yang mana? Sistemnya adalah yang di register, kemudian login, top up, transfer, dan payment. Nah, ketika kita menjabarkan studi kasus, kita harus tahu dulu bahwa user ini user yang bagaimana. Kalau user ini adalah orang yang dapat mengakses atau menggunakan aplikasi OVO mulai dari login ke aplikasi hingga melakukan aksi terhadap aplikasi tersebut. Berarti saya pengguna atau kalian menggunakan OVO di Android, gitu ya. Ini kan kasusnya aplikasi OVO yang diinstal di HP. Saya tidak akan membahas yang ada di web, gitu ya. Ini yang di Android. Jadi kita sebagai user ini punya akses register. Kita mau mendaftarkan
Sebelum kalau kita pengguna baru kan kita harus mendaftarkan dulu kan, username-nya apa, emailnya apa, nomor teleponnya apa. Setelah itu kan nanti divalidasi oleh sistem dari OVO baru bisa digunakan. Kalaupun registrasi, langkahnya seperti apa? Gimana register itu merupakan langkah pertama yang dilakukan user ketika ia tidak mempunyai akses pada aplikasi OVO. Perlu mendaftarkan diri ke dalam aplikasi agar dikenali. Sopo ini ya, biar tahu siapa yang dikenali. Sistemnya lagi ada login. Setelah mendapatkan akun, user harus melakukan login agar dapat mengakses berbagai fitur aplikasi OVO. Kalau tidak login nanti nggak akan menikmati hak akses atau aplikasi yang sudah disediakan. Di OVO itu ada yang namanya top up, itu ya. Dimana top up itu setiap kegiatan yang dilakukan user untuk menginstal ulang saldo terhadap dua pilihan alternatif, bisa melakukan top up saldo, bisa melalui ATM atau melalui internet banking. Kemudian ada transfer. Transfer berfungsi untuk mengirim atau membagikan saldo ke dalam aplikasi OVO ke pengguna lain, baik sesama OVO atau rekening tertentu. Kemudian ada payment. Ketika user memilih menu payment, maka user dapat melakukan pembayaran lewat aplikasi. Nah, ini kita pada kasus ini adalah pakai kasus back end ya, maksudnya aplikasi sudah ada, kita analisis ke belakang. Dari sini kita coba cek bahwa pada kasus pembayaran OVO ini kan bisa diselesaikan dengan 4 langkah. Yang pertama adalah kita harus ketahui aktornya siapa. Baru kemudian kita mendefinisikan use case-nya, kasus penggunanya. Yang ketiga baru kita akan membuat skenario use case-nya. Kemudian menggambarkan use case diagramnya seperti apa. Ya. Karena kalau di menyelesaikan kasus use case diagram ini bukan kita menggambar dulu, tapi kita harus mendefinisikan aktornya itu siapa dulu. Kalau pada kasus OVO tadi, aktornya adalah user. Ketika kalian membuat sistem aplikasi akuntansi, aktornya siapa dulu? Bendahara, pimpinan, komite, dan sebagainya. Dan itu kalian harus sabarkan di sini. Kalau kepala sekolah gitu ya, orang yang dapat mendapatkan hak akses penuh, misalkan ya, untuk memproses suatu keputusan dari sistem. Kalau bendahara, orang yang mendapatkan akses untuk transaksi data A. Komite hanya mempunyai akses untuk melihat laporan-laporan saja. Kalian harus membuat dulu aktornya siapa dulu. Sistem ini bisa dikendalikan, dibuat oleh siapa saja. Kemudian setelah itu mendefinisikan use case-nya. Maksudnya menu-menu apa atau langkah-langkah seperti apa, yang aktivitas apa yang pada sistem itu ada. Di sistem itu ada login, ada registrasi, top up, transfer payment. Kalau di aplikasi akuntansi kemarin ada yang namanya login, ada yang menu dan sebagainya. Itu harus didefinisikan dulu keterangan-keterangannya. Langkah login itu apa, langkah register itu apa, atau yang register itu cuma bendahara tok, yang pimpinan tidak usah register karena sudah dibuatkan langsung, itu juga bisa. Nah, kemudian membuat use case skenario, di mana nama use case-nya apa, register contohnya.
Terus skenarionya seperti apa? Dari skenario sistemnya antara aktor ke sistemnya. Ketika pertama saya ketika mengakses aplikasi buka, terus kalau saya misalkan ini kasusnya pengguna baru ya, belum terdaftar di HP. Ya. Ketika mengakses aplikasi nanti akan muncul tulisan silakan untuk mendaftar. Nah, gitu. Nanti sistemnya akan muncul menu daftar. Terus langkah kita ketika dalam melakukan inputan data, input data terus nama, alamat, nomor telepon, email dan sebagainya. Yang dilakukan sistem akan memeriksa kebenaran datanya, apakah nike benar, nomor teleponnya benar, apakah benar-benar nomornya ini. Jika data benar, maka proses penyimpanan data ke database dijalankan. Terus jika data yang benar, maka pesan kesalahan akan ditampilkan. Jika data tidak benar, maka pesan kesalahan akan ditampilkan. Misalkan seharusnya menginputkan tanggal lahir, kita tidak menginputkan tanggal lahir, langsung di skip karena data harus dimasukkan semuanya. Maksud dari sistem memeriksa kebenaran data, biasanya kan sistem itu akan mengetahui bahwa apakah benar sih nomor telepon ini adalah nomor telepon yang aktif kan itu. Kalau kita sistem nanti akan ada kode aktivasi dan harus dimasukkan ke sistem itu lagi. Kemudian ada skenario alternatif gitu ya. Kalau misalkan data yang normalnya itu tidak bisa, maka alternatifnya dapat menginputkan data registrasi kembali jika ada data dimasukkan yang salah. Dan misalkan skenario alternatif ini adalah skenario ketika yang normal tidak bisa kan. Salah satu contoh misalkan di langkah pendaftaran saya belum atau menginputkan nama salah gitu ya. Seharusnya namanya itu harus ada gelarnya. Kalau yang enggak, nanti sistem akan menampilkan oh salah, harus ada gelar. Kemudian nanti skenario alternatifnya, skenario yang kedua menginputkan kembali jika data yang dimasukkan salah. Itu yang register. Kemudian untuk login juga sama kasusnya. Kalau misalkan data kita sudah ada di aplikasi itu, ketika mahasiswa ataupun kita aktor ini ya mengakses aplikasi, kita bisa lalu sistem reaksinya memberikan respon dengan menampilkan menu loginnya. Kemudian yang ketiga, setelah direspon oleh sistem akan memberikan form, suruh menginput data login, user dan passwordnya. Kalau 4, jika data sudah betul maka akan menampilkan halaman utama. Lebih rinci, Kita tidak hanya sekedar buka terus selesai, tapi kita harus rinci apa yang harus kita lakukan. Kemudian skenario alternatif, jika menginputkan data loginnya salah, menginputkan datanya lagi jika salah, masukkan data lagi, salah lagi berarti bisa lupa password dan sebagainya. Nanti akan melakukan aksi lupa password di bawahnya. Oh saya lupa, ternyata passwordnya tidak seperti ini dan sebagainya. Ataupun ada skenario alternatif jika user melakukan penginputan kesalahan login sebanyak 3 kali, maka nanti akan di blacklist atau ditutup sama. Kemudian baru setelah itu kita buat use case diagramnya. User ini bisa top up, user ini bisa transfer, payment. Di sini ada login, register. Ini yang saya maksud tadi ya. Ini include, jadi top ada di login. Kalau transfer ini extend, jadi bisa ke luar,
bersama OVO atau rekening bank lainnya. Kalau payment tagihannya extend keluar gitu ya, ada di berupa tagihan atau apa ini, pemasaran, kita memasarkan produk. Nah, itu gambaran ke UML, use case diagram. Kalau kita jabarkan ke dalam bentuk sistem, kita pakai contoh sistem yang kemarin aja. Nah, kita pakai kasusnya kemarin. Kita pakai kasus sistem informasi akuntansi kemarin ya. Sistem informasi akuntansi itu banyak ya, nggak mesti ini. Dalam beberapa kategori sistem informasi itu ada sistem pembayaran SPP, kan itu sudah masuk kategori sistem informasi akuntansi. Semua yang berhubungan transaksi terhadap keuangan ataupun ada salah satu pembukuan, kas kecil, kas besar atau transaksi gitu, itu namanya sistem informasi akuntansi. Ketika kalian membuat ada tugas tentang carilah aplikasi yang berkategori sistem informasi akuntansi, itu sembarang. Buku kas yang ada di Android yang gambari laba-laba, lebah itu, terus gajimu, gajiku dan sebagainya. Semua yang berhubungan dengan transaksi keuangan itu bisa disebut sistem informasi akuntansi. Oke ya, di sistem ini itu ada aktivitas login. Usernya itu tergantung. Kalau di sini ada, kita lihat di sini ada berapa ya. Ini sudah sistem pun dinamis ya. Banyak aktornya. Kalau di sini itu penerimaan, pengeluaran sendiri. Terus stakeholdernya sendiri. Terus yang bagian sarana aset itu sendiri. Kemudian kita lihat user privilege-nya. Oke. Aktornya ada banyak di sistem ini. Sistem ini itu ada stakeholdernya, misalkan ini Pak Fidyan nih stakeholdernya. Kemudian ada aktor sarananya sendiri. Aktor sarananya ini use case-nya dia bisa menginputkan lokasi aset, kode dan lokasi aset. Kemudian bisa melihat laporan inventory aset. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya aktornya accounting. Jadi accounting ini bisa melihat semuanya, akun, periode sampai ke user. Kemudian ada juga pengeluaran. Jadi dia nanti akan menginput pengeluaran kas, persetujuan giro dan sebagainya berhubungan tentang pengeluaran apa. Terus penerimaan, penginputan penerimaan kas, persetujuan dan sebagainya, jurnal, laporan aset dan sebagainya. Kemudian ini juga sama. Kalau di sini kalau data itu sudah dinamis, gitu ya. Kalau data itu sudah dinamis, aktornya akan lebih banyak. Kan karena kita bisa menentukan hak akses itu sendiri, mau pakai satu atau bagaimana. Kalau misalkan perusahaan itu besar, kita bisa menempatkan orang sesuai dengan hak aksesnya sendiri-sendiri.
Tapi kalau masih kecil, ya bendahara ya gabung, iso penerimaan, iso pengeluaran dan sebagainya. Nah, gitu. Kalau di sini kan nanti kita bisa sendiri-sendiri. Terus sing sarana ya wis urusan untuk menginputkan data dan sebagainya. Terus yang penerimaan, accounting akan lebih fokus untuk mengecek datanya itu sudah betul nggak yang bagian penerimaan sama pengeluaran. Nah ini, jadi kita harus tahu aktornya dulu, aktornya seperti apa. Terus kemudian nanti dari aktor itu atau dari sistem itu bisa mengerjakan apa saja, itu ya. Oke, bagaimana yang daring masih mengikuti ya? Kemana turu? Kepala tidur, enggak ya? Iya. Kalau di luar itu Pak. ya, mendung soalnya ya. Ini genap apa ganjil? Oh genap. Berarti yang ganjil di daring. Oh, oke. Gitu ya. Jadi teman-teman mahasiswa semuanya, baik yang offline ataupun yang mengikuti daring, gitu ya. Pada pertemuan kedua ini materi sudah saya upload ke e-learning, mulai dari materi dan juga tugas untuk pertemuan kedua nanti dikumpulkan di e-learning juga untuk hal itu. Kemudian tunjukkan ada pertanyaan tak sebelum anu? Kalau ada pertanyaan langsung aja untuk sistem ini. Jadi kalian perlu sadari ya, membuat sistem itu kalian mungkin merasa tinggal klik atau error ya, tapi di balik itu behind the scene-nya itu agak sulit membuat sistem. Oke, nanti kalian tak di e-learning itu sudah ada tugas, dimana tugas itu nanti kalian nanti akan mencari sebuah kasus, studi kasus yang berhubungan tentang sistem informasi akuntansi sembarang. Boleh mengambil semuanya, boleh mengambil separuh dari sistem itu. Contoh, separuh itu seperti apa Pak? Separuh itu contohnya kalian mengambil sistem Grab misalkan gitu ya. Di aplikasi Grab itu ada yang namanya pembayaran di Grab itu kan ada banyak Grab Grab itu sendiri, ojek online-nya, ada juga yang GoFood-nya, ada apa dan saya panggil yang food-nya. Nah, enggak apa-apa. Yang separuh-separuh. Di mana kalian harus menyelesaikan yang pertama itu adalah nama aplikasinya apa, deskripsi aplikasinya apa. Yang ketiga itu kalian harus menentukan aktornya siapa saja. Terus use case-nya seperti apa? Use case ini menu ya. Jadi kalau gambaran kita, jadi use case itu adalah aktivitas dari menu itu tadi. Aplikasi itu menunya apa aja, terus aktivitasnya selain menu kita bisa aktivitas kita apa saja. Setelah dari use case ini dijabarkan lagi ke use case skenario ya, kalau misalkan di use case ini ada 5 ya berarti kamu harus membuat skenario nya 5 termasuk yang normal dan alternatifnya seperti apa. Terus setelah itu use case diagramnya ya isi gambar aktor tadi terus digeret-geret dan di hubung-hubungkan antara aktor dan juga use case-nya. Nah, kerjakan sesuai format ini terus di PDF ya. Tidak perlu ditulis tangan karena dulu ono sing ditulis tangan. Ya tulisannya bagus ya, tulisannya elek kan. Aplikasinya pakai apa Pak? Aplikasinya ada banyak.
di online itu juga ada Visio, ada Canva itu juga bisa, sembarang ada pakai Word aplikasinya, ataupun kalian saya enggak punya lupa adanya di Android juga enggak apa-apa, kalian pakai Android, nanti kalian buat di Android untuk use case diagramnya, terus kemudian digabungkan ke sini enggak apa-apa, sembarang ya. Jadi untuk mata kuliah ini saya usahakan enggak ada yang ditulis tangan. Nah, itu ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa perancangan sistem itu belum lagi, itu masih UI loh ya, user interface-nya, belum experience-nya. Nah, bagaimana kita nanti merasakan enaknya menggunakan sistem menu itu sendiri. Kan kalau kita melihat di Tokopedia saja lah, di Tokopedia itu kan pengalamannya kan kita banyak. Di Tokopedia itu di tampilan depannya saja kita itu bisa melihat langsung OVO poinku berapa, saldoku berapa, terus menu-menu apa itu namanya, use case-nya ini ada banyak kan gitu, ditampilkan di atas, experience-nya Pak. Terus yang ditampilkan ini hanya sering kita lakukan, maksudnya yang sering banyak digunakan orang. Terus ada promo-promo kan gitu. Nanti kita belajar mendesain ini di pertemuan yang selanjutnya. Oh ya, kita nanti pakai Adobe XD ya. Jadi Adobe XD itu produknya Adobe. Ini berbayar ya, Adobe XD ini berbayar. Tapi kita gunakan produknya Indonesia yang Adobe versi crack gitu ya, dan itu buatan Indonesia. Kan banyak teman kita yang pintar nge-crack gitu ya. Jadi di sini itu ada banyak pemodelannya, ada model iPhone, terus apa mana iki, Google dan sebagainya, terus ada web. Kalau misalkan kita pakai iPhone misalkan ya, nanti layarnya kayak iPhone, maksudnya layar kerjanya ya, layar kerjanya seperti ini. Nah, selain mendesain, nanti di pertemuan mendekati UTS atau setelah setelah UTS atau sebelum UTS, nanti akan kita banyak belajar gini, bagaimana cara kalian mendesain sistem ya, UI-nya bagaimana, terus UX-nya bagaimana. Saya nanti akan menjelaskan detail tentang Adobe XD gitu ya. Nanti dokumentasinya sudah saya share di e-learning, di YouTube juga pun ada gitu ya. Jadi Adobe XD ini adalah gimana cara kita mendesain suatu sistem, dan juga ini bisa menjadi prototipe kita. Contohnya kalau misalkan kita ada dua ya, terus kita buat misalkan ini tombol ke halaman lainnya gitu. Terus kita ketampilkan ke sini, kita tulis di sini desainnya halaman 2. Nanti kalau kita animasikan, previewkan, ketika ini diklik, nanti akan bisa ke halaman 2. Hampir sama seperti di HP, kita mendesain tampilan dari menu, ketika diklik ini nanti akan tampilan ke sini dan sebagainya. Di Adobe XD ini banyak sekali contoh-contoh template gitu ya. Saya tidak tahu template ini Pak, ya apa ya, tidak apa-apa, bisa kalian
ubah-ubah sendiri gitu ya, nggak harus membuat dari awal. Dan membuat dari awal ya nggak apa-apa. Kalau misalkan membuat dari awal tidak masalah, kalian mendownload dari template sebelumnya terus kalian ubah sendiri nggak apa-apa. Yang penting sesuai dengan tema yang kalian. Nah, gitu. Kalau sistem informasi tentang keuangan ya berarti temanya seperti itu, tidak seperti yang tema-tema yang lainnya. Kita nanti pakai Adobe XD. Ini pada dasarnya berbayar. Kalian bisa pakai yang versi produk Indonesia, kan banyak crack-crackannya itu ya. Adobe XD full crack, wis wakeh pilihannya gitu. Ini tidak ada di HP, bisa cuma adanya di laptop ataupun PC nah, gitu. Ini kalian install di laptop atau PC kalian masing-masing. Oke, itu ya. Jadi ada pertanyaan baik yang daring ataupun yang luring yang di kelas. Ada pertanyaan? Teman tak? Oke. Oke ya. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Seperti yang saya utarakan kemarin, untuk absen itu, untuk absensi ya, untuk absensi itu tidak ada, yang ada adalah mengerjakan tugas tepat waktu. Yang tidak mengerjakan tugas tepat waktu yang saya anggap ya tidak mengerjakan sudah absen kan. Apalagi sing terlambat itu ya. Saya mesti itu membatasi ketika kalau kuliahnya Senin, berarti batasnya adalah hari Minggu jam 11 malam. Wes, Pak saya lupa kerja, Pak sepak ayan gitu, nanti kan tambah ya apa ya. Itu ya. Untuk UTS dan UAS biasanya saya enggak mengumpulkan pada hari itu. Misalkan kalau UTS-nya Senin ya tak suruh mengumpulkan Rabu ataupun Kamis. Ya jagani yang kuliah yang kerja itu tadi. Kan wis tak kasih kelonggaran tapi kok sepak kan ya apa kan gitu. Apalagi kita kan enggak tatap muka secara langsung, jadi saya juga kadang-kadang itu lupa ini namanya Putri tapi kok enggak karena kudungnya podo kan sepertinya. Pakai kacamata kabin kan podo lek kudungane ngene kadang bingung aku. Jadi gitu ya. Materinya sudah ada di e-learning, termasuk tugasnya juga dikerjakan dengan baik karena salah satu penilaiannya itu ya dari itu dan absen. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.